Pada dasarnya setiap manusia mempunyai fitrah berupa kepercayaan tentang adanya Zat yang Maha Kuasa, yang dalam istilah agama disebut Tuhan. Fitrah manusia tersebut adalah fitrah beragama tauhid yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat manusia itu diciptakan. Satu tidak bisa disangka lagi bahwa keimanan merupakan inti agama, terlebih agama Islam. Persoalan iman ini sangat penting, bukan hanya karena masalah tersebut berkaitan dengan esensi dan eksistensi Islam sebagai agama, tetapi juga karena perbincangan mengenai konsep ini menandai titik awal dari semua pemikiran teologi di antara orang-orang Islam masa awal. Iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana yuminu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Menurut Drs. Zainuddin dalam bukunya Pahala dalam Islam, iman adalah percaya dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan anggota badan. Adapun unsur-unsur iman di sini adalah mempercayai adanya Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan hadar Allah, baik dan buruk dari Allah. Unsur-unsur iman. Unsur-unsur iman atau disebut juga sebagai rukun iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan takdir baik buruk itu dari Allah. 1. Iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya karena zatnya sendiri, wajib al-wujud lidzati, tunggal dan esa, Raja yang Maha Kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang kadim dan azali untuk selamanya. Dia Maha mengetahui dan Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, berbuat apa yang Ia kehendaki, menentukan apa yang Ia inginkan, tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan Dia Maha mengetahui. 2. Iman kepada malaikat. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam bukunya, malaikat adalah makhluk agung, jumlahnya banyak dan tak terbilang, tidak ada yang bisa menghitungnya selain Allah semata. Allah menciptakan mereka dari cahaya, menciptakan mereka dengan tabiat baik, tidak mengenal kejahatan, dan mereka tidak perintahkan ataupun melakukan itu. Karena itu mereka taat kepada Rabb, tidak mendurkai apapun yang diperintahkan, dan melakukan perintah yang disampaikan. Mereka bertasbih memasucikan Allah siang dan malam tanpa kenal lelah, tidak jemu untuk beribadah kepada Allah ataupun sombong. 3. Iman kepada kitab. Makna beriman kepada kitab-kitab ilahi yang merupakan bagian dari akidah mukmin ialah membenarkan secara pasti kalam khusus Allah yang Dia wahyukan kepada rasul pilihannya, kemudian disatukan dan susun menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci. Lembaran-lembaran dan kitab-kitab yang ketahui wajib diimani secara rinci, dan yang tidak diketahui wajib diimani secara garis besar. Satu-satunya referensi yang menjadi sumber untuk mengetahui kitab-kitab ilahi secara rinci adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang terjaga sedemikian rupa, tidak ada penambahan ataupun pengurangan, tidak ada pendistorsian, tidak ada perubahan ataupun penggantian sama sekali di dalamnya. Al-Quran akan terus terjaga dengan penjagaan Allah hingga mendekati ambang batas akhir kehidupan dunia ini. Beriman kepada kitab wajib secara syar'i maupun logika. Adapun ia wajib secara syar'i, karena Allah memerintahkannya secara pasti dan tidak menunjukkan apapun selain harus taat kepadanya dalam hal ini, melarang durhaka kepadanya, melalui firman terkait perintah untuk beriman. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut telah diturunkan oleh Allah. Kitab tersebut diturunkan melalui firman-firman-Nya. Ada yang disampaikan secara langsung kepada para rasul tanpa perantara, ada yang disampaikan melalui perantara malaikat, dan ada yang Dia tulis sendiri. 4. Iman kepada para rasul. Iman kepada rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan nabi yang wajib kita percaya itu ada 25. 5. Iman kepada hari akhir. Hari akhir ialah hari kiamat, termasuk kebangkitan, al-Ba'ts, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup, sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. 6. Iman kepada takdir, qada dan hadar. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita, manusia, tidaklah terlepas, selalu berlandaskan pada qadar, ukuran, aturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hal yang merusak iman. Adapun hal-hal yang merusak keimanan adalah 1. Syirik.
Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik dibagi menjadi syirik akbar, syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah. Misalnya menyembah berhala. Syirik yang seperti ini disebut dengan syirik itikodi, artinya syirik karena keyakinan yang salah, dan juga disebut syirik jali artinya syirik yang nyata dan dikategorikan sebagai dosa besar. Tidak ada yang bisa menghapus dosa ini selain bertaubat selagi masih hidup dan menggantinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik asgor, syirik kecil. Syirik kecil juga disebut syirik amali karena perbuatan-perbuatan yang mempunyai tendensi selain Allah atau disebut juga syirik khofi, artinya syirik yang tersembunyi. 2. Melakukan sihir. Sihir yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang dan dosa besar. 3. Memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba yarbu, yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara, para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam-meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. 4. Membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. 5. Memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, atau ia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. 6. Melarikan diri dari perang. Jihad. Kata al-jihad secara bahasa berasal dari kata jahatu jihadan, artinya saya telah berjuang keras. Adapun secara istilah jihad adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya dan upaya memerangi kaum kafir dan pemberontak. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara, menjaga, membela agamanya, serta mempertahankan agamanya. Jika Islam diperangi musuh, umat Islam wajib berperang. Orang yang lari dari perang atau jihad telah menipu dirinya sendiri dan telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dianggap tidak meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menolong setiap hambanya yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.